Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 18 Januari 2023. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat hari-hari hidup kita saat ini, maka nampak bahwa keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Dan hal itu dihadirkan oleh makhluk yang bernama manusia. Manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu ternyata hari-hari hidup ini selalu melakukan banyak perbuatan yang jahat di bumi ciptaan Tuhan ini. Hal itu bisa nampak melalui manusia hidup saling menciderai satu dengan yang lainnya. Terjadi peperangan, terjadi pencurian, perampokan, pemerkosaan, perbuatan cabul, iri hati, dengki. Bahkan masih banyak lagi tindak kejahatan yang terus mewarnai bumi ciptaan Tuhan ini. Dan rupa-rupanya perbuatan jahat itu terus terjadi dan makin meningkat dari waktu ke waktu. Ini tentu sebuah kesedihan yang perlu kita waspadai di dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita melihat berbagai kenyataan hidup ini, memang upaya-upaya untuk hidup saling menolong, upaya-upaya untuk hidup saling membantu, hidup jujur, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, sudah menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang makin langka. Kita bersyukur bahwa masih bisa kita saksikan umat Tuhan pada jam-jam ibadah masih dapat berada dan beribadah bersama di gedung-gedung ibadah dan memuji Tuhan. Tetapi jumlahnya juga makin hari makin berkurang.
Kita juga bersyukur masih ada tempat-tempat doa bersama, seperti persekutuan doa, ibadah-ibadah rumah tangga, mesbah-mesbah doa keluarga, yang masih terus kita dengar ada puji-pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Kita juga bersyukur masih ada ibadah-ibadah di tempat-tempat duka, ibadah-ibadah di tempat-tempat syukur. Tetapi seringkali kita juga menyaksikan bahwa di ujung dari ibadah-ibadah itu, ibadah syukur misalnya, masih diwarnai dengan acara-acara khusus yang lebih menghidupkan keinginan daging dari manusia. Selaku umat yang percaya kepada Tuhan, memang kita harus mawas diri terhadap berbagai kenyataan yang cenderung menjauhkan manusia dari kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bacaan Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17 tadi, justru mengingatkan kepada kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 mau menegaskan kepada kita bahwa manusia sedang cenderung untuk melakukan berbagai tindakan yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi manusia cenderung untuk menghidupkan praktek-praktek hidup yang berasal dari dunia. Dan hal ini tentunya akan membahayakan kelanjutan hidup umat manusia. Memang kalau kita mau jujur, kecenderungan itu makin kuat. Kecenderungan untuk melakukan keinginan duniawi jauh lebih kuat daripada manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan pada ayat yang ke-17, kebenaran firman ini menegaskan bahwa kecenderungan untuk tetap mengikat diri pada keinginan duniawi justru akan membuat dunia menjadi lenyap di hadapan Tuhan. Bahkan kecenderungan yang demikian itu akan membuat manusia makin jauh dari hadirat Tuhan. Ini sebuah fakta kehidupan yang sungguh membahayakan kehidupan kita umat manusia. Dan pada ayat yang ke-17 dari kebenaran firman Allah ini dengan tegas mengingatkan bahwa supaya hidup kita bisa berlanjut baik di dalam dunia ini maupun di dalam surga, maka praktik hidup yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan mesti segera kita tinggalkan. Kita sudah harus tinggalkan praktek-praktek hidup yang tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Segera mengalami perubahan, mengalami pertobatan, dan tinggalkan praktek-praktek hidup yang jahat itu. Dan segera menghidupkan
praktek-praktek hidup yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak terang. Dan anak-anak terang haruslah selalu berbuahkan kebenaran. Kita perlu memperhatikan ini dengan baik sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu saat ini kita tengah menjalani hari-hari hidup di tahun 2023. Baiklah, hari-hari hidup kita di tahun 2023 ini kita boleh isi dengan praktek-praktek kehidupan yang lebih mempermuliakan nama Tuhan. Dan hindarkan diri kita dari praktek-praktek kehidupan yang jauh dari kehendak Allah. Sebab itu akan membuat kita makin jauh dari hadirat Allah dan mengalami kebinasaan. Mari kita segera mengalami pertobatan. Tinggalkan hari-hari hidup kita yang jahat dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jangan lengah. Segera mengalami pertobatan dan hidup di jalan yang berkenan kepada Tuhan sebelum kita terlambat. Tuhan sungguh mengasihi kita, maka Dia selalu menyatakan kebenaran firman-Nya untuk terus diperdengarkan kepada kita sekalian, supaya kita mawas diri dan berusaha untuk mengalami pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti terus menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kehidupan kami umat-Mu. Mari berkati kami di saat kami beristirahat, supaya kami beristirahat dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.